Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi semua. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi untuk yang melihat dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu. Di sini kembali lagi bersama kita di chapter 21 manajemen pemasaran dengan kelompok seperti biasa, Dava Oki, Jonathan Eza, dan saya sendiri Perusahaan Muhammad Syah, dengan judul mengelola komunikasi digital, media sosial, dan mobile. Pemasaran online. Pemasar membedakan media berbayar dan media milik dari media yang diperoleh atau gratis. Dibayar. Media termasuk iklan yang dihasilkan perusahaan, publisitas, dan upaya promosi lainnya. Media yang diterima semua PR dan manfaat dari mulut ke mulut yang diterima perusahaan tanpa harus membayar apapun secara langsung, seperti semua berita, cerita, blog, dan percakapan jaringan sosial yang berhubungan dengan merek. Media sosial memainkan peran kunci dalam menghasilkan sebuah media. Sebagian besar media yang dimiliki terdiri dari komunikasi pemasaran online. Sebentar. Keuntungan dan kerugian. 4 dari kategori komunikasi online kita bahas, yaitu situs web, iklan pencarian, iklan bergambar, dan email. Komunikasi pemasaran online memiliki kegunaan. Pemasaran dapat dengan mudah melacak efeknya dengan mencatat berapa banyak pengunjung unik UV mengklik halaman atau iklan kita, berapa lama mereka menghabiskan untuk melihat iklan kita, apa yang mereka lakukan di atasnya, dan kemana mereka pergi sesudahnya. Internet juga menawarkan keuntungan pendapatan kontekstual, yang berarti pemasar dapat membeli iklan situs yang terkait dengan penawaran mereka sendiri. Mereka juga dapat menempatkan iklan berbasis pada kunci yang diketik pelanggan ke mesin pencari untuk menjaga orang-orang ketika mereka benar-benar mulai proses pembelian. Nah, di dalam pemasaran online itu terdapat suatu opsi atau suatu pilihan. Jadi di sini perusahaan memilih bentuk pemasaran online mana yang paling hemat biaya dalam mencapai komunikasi dan tujuan penjualan. Pilihannya meliputi situs web, iklan pencarian, iklan bergambar, dan email. Nah, jadi di dalam pemasaran online itu terdapat pilihan-pilihan tuh. Nah, di mana misalkan kita pengen melakukan pemasaran online di Instagram. Nah, kita masuknya ke IG Ads. Atau kita bisa melakukan pemasaran online dalam misalkan artis gitu. Kita bisa endorse para selebgram yang terdapat di Indonesia seperti itu. Nah, untuk contoh yang pertama ini adalah website. Situs web perusahaan harus merancang situs web yang mewujudkan atau mengungkapkan tujuan sejarah, produk, dan visi yang menarik pada tampilan pertama dan cukup menarik untuk mendorong kunjungan berulang. Jadi intinya di dalam website, ketika perusahaan membuat website, di halaman pertama itu harus semenarik mungkin karena itu merupakan sampul. Misalkan dalam sebuah buku, itu yang pertama kali dilihat oleh orang-orang. Jadi kita buat atau perusahaan buat itu harus semenarik mungkin agar orang itu bisa datang atau bahkan mengulangi untuk datang ke web tersebut atau bahkan sampai membeli produk kita. Kemudian yang kedua adalah search ads. Search ads komponen penting dari pemasaran online adalah pencarian berbayar atau iklan bayar per klik. 35% dari semua pencarian dilaporkan untuk produk atau layanan. Nah, jadi search ads ini adalah misalkan kita mencari suatu remote AC. Nah, ketika kita sudah membayar search ads, maka yang muncul pertama atau muncul di top 5 adalah perusahaan kita. Jadi istilahnya search ads itu kita membayar untuk ditampilkan pertama kali di saat orang itu men-search produk kita atau basic dari produk kita. Misalkan kita menjual produk AC, nah ketika orang men-search membeli produk AC, yang muncul pertama atau di kolom 5 pertama itu adalah produk kita. Kemudian ada display ads. Iklan bergambar atau iklan spanduk berukuran kecil. Kotak bersegi panjang berisi teks dan mungkin gambar yang dibayar perusahaan untuk ditampilkan di situs web yang relevan. 23, semakin besar audiens, semakin tinggi biayanya pada hari-hari awal. Jadi display ads ini
seperti banner. Kalau di pemasaran offline seperti banner, cuman bedanya ini diletakkan secara online. Misalkan di dalam Instagram gitu, terdapat nama perusahaan kita dan gambar-gambar yang menarik, seperti yang pertama tadi, dibuat semenarik mungkin supaya customer itu bisa datang untuk mengunjungi perusahaan kita. Kemudian email memungkinkan pemasaran untuk menginformasikan atau berkomunikasi dengan pelanggan. Di sebagian kecil dari biaya email atau surat langsung kampanye, email bisa menjadi alat penjualan yang sangat produktif. Tingkat di mana mereka mendorong pembelian diperkirakan setidaknya 3 kali lipat dari iklan media sosial. Dan nilai pesanan rata-rata diperkirakan menjadi 17% lebih tinggi. 25% seperti Kellogg, Whirlpool, dan Nissan menekankan email dan pencarian pemasaran. Jadi email ini di mana perusahaan kita melakukan kontak atau meng-email orang secara satu-satu personal gitu, menawarkan produk kita, atau misalkan soft selling gitu, kita memberikan gambar display produk kita itu seperti apa. Misalkan kalau Nissan ya kita menjelaskan misalkan Nissan X-Trail gitu ya, kita di situ menunjukkan X-Trail itu seperti ini, X-Trail itu seperti apa. Kemudian ada sosial media. Komponen penting dari pemasaran digital adalah sosial media. Media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi teks, gambar, audio, dan informasi video satu sama lain dengan perusahaan dan sebaliknya. Media sosial memungkinkan pemasar untuk membangun suara dan kehadiran publik secara online. Jadi yang paling penting memang saat ini itu sosial media. Kenapa? Karena di era digital ini orang pasti nggak bisa lepas dari sosial media. Setiap hari orang bahkan membuka Instagram lebih banyak daripada mereka beraktivitas. Rata-rata seperti itu. Jadi disarankan untuk setiap ingin membuka perusahaan, pastinya kalian harus memiliki sosial media terlebih dahulu, seperti itu. Pemasaran seluler. Mengingat kehadiran ponsel pintar dan tablet di mana-mana dan kemampuan pemasar untuk mempersonalisasi pesan berdasarkan demografi dan karakteristik perilaku konsumen lainnya, daya tarik pemasaran seluler sebagai alat komunikasi terlihat jelas. Cakupan pemasaran seluler. David Bell dari Wharton mencatat 4 karakteristik khusus dari perangkat seluler. Secara unik, terikat pada satu pengguna itu hampir selalu, karena biasanya dibawa kemana-mana. Memungkinkan untuk konsumsi langsung karena merupakan saluran distribusi dengan sistem pembayaran dan sangat interaktif yang memungkinkan untuk geo-tracking dan pengambilan gambar dan video. Aplikasi dapat menjalankan fungsi yang bermanfaat, menambahkan kenyamanan, nilai sosial, insentif, serta hiburan dan pembuatan kehidupan konsumen sedikit atau jauh lebih baik. Dalam waktu singkat, ribuan aplikasi telah diperkenalkan oleh perusahaan besar dan kecil. Ponsel pintar juga kondusif untuk meningkatkan program loyalitas, di mana pelanggan dapat melacak kunjungan mereka dan pembelian dari pedagang dan juga menerima hadiah. Sony Corp menggunakan data GPS dan kedekatan dengan menara seluler di Atlanta untuk mengidentifikasi kapan pelanggan yang telah mendaftar untuk komunikasi perusahaan yang berada di dekat salah satu dari sekitar 50 restoran Sony di daerah tersebut. Karena tarif penukaran kupon tradisional telah menurun selama bertahun-tahun, kemampuan seluler untuk menghasilkan lebih banyak penawaran yang relevan dan tepat waktu kepada konsumen pada atau di dekat titik pembelian telah menarik minat banyak pemasar. Meskipun cookie yang memungkinkan perusahaan melacak aktivitas online biasanya tidak berfungsi di aplikasi nirkabel, kemajuan teknologi membuatnya lebih mudah untuk melacak pengguna di ponsel pintar dan tablet mereka juga. Nielsen
juga telah menambahkan konsumen menonton program televisi di perangkat seluler ke sistem perangkat TV live yang menggabungkan siaran langsung rata-rata peringkat komersial dengan 3 hari penayangan yang berubah waktu. Mengembangkan program pemasaran seluler yang efektif bahkan dengan ponsel pintar generasi baru. Pengalaman web bisa sangat berbeda untuk pengguna yang diberikan lebih kecil ukuran layar, waktu pengunduhan yang lebih lama, dan kurangnya beberapa kemampuan perangkat lunak. Pemasar bijaksana untuk mendesain situs yang sederhana, jelas, dan bersih, memberikan perhatian yang lebih besar dari biasanya pada pengalaman pengguna dan navigasi. Para ahli menunjukkan bahwa menjadi ringkas sangat penting dengan berpesanan seluler, menawarkan saran berikut. Salinan iklan seluler hanya boleh menempati 50% layar. Menghindari pengalaman menonton yang rumit yang mungkin mengurangi kesediaan baterai dan data konsumen serta waktu mereka. Pemasaran seluler di seluruh pasar. Meskipun segmen populasi yang berkembang menggunakan ponsel pintar dan tablet untuk segala hal, mulai dari hiburan hingga perbankan, orang yang berbeda memiliki sikap dan pengalaman yang berbeda dengan teknologi seluler.